Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu menjalankan aktivitas dan sukses selalu untuk kita semua. Para sahabatku, pada kesempatan ini mari kita meluangkan waktu sejenak untuk membahas yaitu tentang masalah ikhlas. Ikhlas kalau diartikan secara bahasa artinya tulus. Sedangkan secara istilah sederhananya kita tulus melakukan perbuatan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ikhlas ini muncul, kata-kata ikhlas ini pertama kali muncul ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berkumpul. Di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang awal mula diciptakannya bumi ini. Ketika bumi ini baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini berjalan dengan sangat kencang perputarannya. Maka untuk memperlambatnya Allah menciptakan gunung, yaitu sebagai pasaknya. Wal jibala autada, maka dijadikan gunung itu sebagai pasak. Setelah ditancapkan gunung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini berputar dengan pelan sekali sampai-sampai kita tidak bisa merasakan perputarannya, sehingga kita bisa menempati bumi ini. Mendengar cerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang sahabat bertanya, "Kalau begitu baginda Rasulullah SAW, gunung ini hebat. Adakah yang lebih hebat daripada gunung?" Maka Rasul menjawab, "Yang lebih hebat daripada gunung yaitu besi. Karena besi mampu meratakan gunung." Sahabat bertanya lagi, "Adakah yang lebih hebat daripada besi?" Kemudian Rasul menjawab, "Yang lebih hebat daripada besi adalah api. Karena api mampu melunakkan besi." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Adakah yang lebih hebat daripada api?" Rasul menjawab, yaitu air. Karena begitu api berhadapan dengan air, maka api akan menjadi padam. Sahabat bertanya lagi, "Adakah yang lebih hebat daripada air?" Rasul menjawab, yaitu angin. Karena angin mampu menerbangkan air sehingga terjadilah hujan. Sahabat bertanya lagi, "Ada enggak yang lebih hebat daripada semuanya?" Kemudian Rasul menjawab, "Yang lebih hebat daripada gunung, besi, api, air dan angin yaitu ikhlas." Nah, disinilah dia muncul pertama kali yang namanya kalimat ikhlas. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengelompokkan ikhlas ini menjadi 3 bagian. Bagian yang terendah yaitu seorang melakukan amalan atau perbuatan karena mengharapkan balasannya di dunia. Ini tingkatan paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, seseorang melakukan amalan karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu seorang melakukan amalan dan perbuatan karena mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tingkatannya ini, maka kita mendeteksi di dalam diri kita, ada di tingkat yang manakah kita? Apakah tingkat yang terendah, apakah tingkat yang nomor 2, atau tingkat yang tertinggi? Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Jadi dalam surah Az-Zumar ini memerintahkan kita agar berbuat ikhlas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad dengan membawa kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka kita diperintahkan sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas.
di dalam agamanya. Untuk mengakhiri ini saya akan bacakan sebuah syair, yaitu tanamkanlah ikhlas di dalam kehidupan kita. Hanya mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan puji dan puja, karena semuanya membawa celaka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sukses selalu untuk para sahabat.